gitu Pak. Jadi Bapak tenang aja. Jadi ucapan adalah doa. Kita kebanyakan mikir Pak. Orang besok kok hari Kamis, hari ini kita malam udah mikir. Kata Allah ya nggak boleh dong. Nggak boleh. Ada gak sih contohnya? Ada Pak. Lu kasih tahu pakai mic. Siap. Bapak, ibu. Apa yang ditekankan Pak Haji tadi? Yang utama yang menjadi pondasi adalah harus yakin. Yakin ini menjadi pondasi. Pondasinya. Apapun aktivitas amalan yang kita lakukan, tapi kalau tidak dipondasi dengan keyakinan, maka akan roboh. Pondasi juga nggak boleh pondasi cuman 10 cm loh Pak. Pondasinya kalau bisa dalamnya tuh 0,5 meter. Minimal. Bahkan kalau bisa dalamnya 1 meter. Saya udah yakin Pak Haji. Belum. Kurang dalam. Tambah dalam lagi. Lo lihat nih. Soalnya ini kan tanahnya gelombang. Tanahnya paku bumi. Hah? Pakai paku bumi. Pakai paku bumi. Lebih dalam lagi. Karena kita lagi mau bangun gedung. 70 lantai. Begitu. Ini kan kita enggak. Saya udah yakin Pak Haji. Belum. Gak mungkin yakin kayak lu begitu. Karena hajat kita gede 10 miliar. Jadi Bapak mesti yakinnya ditancepin. Kayak rumah. Kok rumahnya retak-retak? Pasti pondasinya itu gak dalam. Pasti semennya gak maksimal. Pasti. Lanjut. Jadi utama di situ. Nah, apa yang mau dikuatkan oleh Pak Haji dalam hal ini tentang keyakinan, ada ilmu yang diberikan Allah melalui ayatnya di Al-Quran. Dan itu kan butuh keyakinan. Kalau nggak yakin berarti nggak bisa, karena ini adalah kisah yang disampaikan Allah kepada kita untuk membuat keyakinan kita. Maka keyakinan dulu bahwa kalau kita yakin Al-Quran ini benar, maka kisah itu bisa kita terapkan untuk diri kita. Tapi kalau nggak bisa, maka apa dikatakan Pak Haji? Harus yakin dulu. Yakin Quran menjadi petunjuk saya. Dengan kisah itu, dengan cerita seperti itu, bisa saya copy paste. Saya bisa juga seperti itu. Apa itu yang menjadi motivasi dari ayat Al-Quran itu? Di mana itu yang harus bisa kita ambil pelajaran? Bapak Ibu ambil pelajaran dari satu ayat Al-Quran di surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya kan keluarga Imran. Imran itu adalah bapaknya Siti Maryam. Nggak datang yang punya Maryam. Siti Maryam itu bapaknya Imran itu. Ambil di satu ayat saja, ayat 37, boleh dibuka. Kalau mau dibuka, ayat 37. Itu kisah yang menguatkan kita bahwa rezeki itu bisa Allah datangkan kepada kita. Apa itu? Maryam itu adalah seorang gadis yang disucikan. Dia tidak pernah keluar. Disiapkan untuk beribadah terus di mihrabnya istilahnya. Di mihrab itu tempat ibadah. Tidak pernah masak, tidak pernah belanja, pokoknya ibadah saja, munajat kepada Allah. Apa yang terjadi di situ? Zakaria setiap saat menengok kondisinya Maryam, pasti di sisinya tersedia makanan, buah-buahan, bahkan makanan dan buah-buahannya itu bukan buah-buahan dan makanan yang musim saat itu. Di saat itu tidak ada musim durian misalkan, di situ tersedia durian. Di saat itu tidak musimnya apel, di situ tersedia apel. Apa saja tersedia di situ. Jadi menjadi surga yang dinikmati di dunia oleh
Maryam. Ditanya oleh pamannya. Zakaria itu adalah pamannya Maryam yang dititipi untuk merawat. Karena Imran meninggal dunia, tinggal diurus oleh ibunya. Maka untuk menjaga dititipkan di pesantren lah begitu. Tapi tempat khusus. Sementara Maryam tidak pernah masak, tidak pernah belanja, tidak pernah GoFood, tidak pernah order nasi Padang, ya Mas ya. Tapi di situ tersedia. Maka Zakaria bertanya, di ayatnya di situ bertanya, Maryam, dari mana itu makanan yang sebanyak itu setiap hari ada di sisimu? Wajar kan itu pertanyaan? Wajar. Tapi yang tidak wajar adalah jawabannya Maryam. Yang menjadi ilmu bagi kita nih, semua. dengerin jawabannya nih. Alhamdulillahnya Maryam jawabnya bukan nggak tahu, tahu-tahu ada. Ya, kalau jawaban itu berarti tidak bisa kita copy. Dari mana? Kita kan nyari-nyari. Mungkin dari Padang yang ngirimin gitu ya, nasi Padang. Ini Padang lagi bangkrut. Padang lagi bangkrut. Yang ada dikirimin piringnya doang, iya, sama bil tagihan. Nah, kalau jawabnya Maryam seperti itu kita tidak bisa menjadi ilmu. Tapi apa jawaban Maryam? Ini semua berasal dari Allah. Artinya apa? Karena dengan kedekatan Maryam beribadah kepada Allah, maka Allah menjamin rezekinya. Jadi dengan jawaban Maryam yang seperti itu, berarti itu ilmu bagi kita. Ilmu apa? Ilmu keyakinan bahwa rezeki yang kita butuhkan itu Allah dengan mudahnya, dengan kehendaknya menghadirkan ke hadapan kita. Maka dari pertanyaan yang disampaikan Zakaria kepada Maryam itu dicontek dong. Dicontek. Oleh Zakaria. Kenapa dicontek? Zakaria sudah lanjut usia. Istrinya sudah lanjut usia dan mandul. Tidak punya anak. Belum punya anak. Maka dengan keyakinan yang seperti Maryam jalan itu, maka Zakaria juga ke mihrabnya Zakaria, tempat ibadahnya. Mohon hajat kepada Allah dengan penuh keyakinan, diiringi oleh ilmu yang diberikan oleh Maryam tadi, maka Zakaria mohon keajaiban dari Allah, anugerah dengan apapun kondisinya, mungkin pasti bisa punya anak. Saat sholat berdiri, saat berdiri masih berdiri, itu sudah dijawab oleh Allah. Kamu pasti punya anak yang bernama Yahya. Gumun dong, heran dong, apa iya Allah? Ini. Maka untuk menutup ilmu 18 biar tidak keluar, apa tandanya Allah? Maka Allah mengunci mulutnya untuk tidak bisa bicara, tidak mampu untuk berkomunikasi dengan manusia. Selama berapa? 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena proses 3 bulan itu berarti rahimnya sudah jadi. Biar tidak komen. Keguguran. Biar tidak keguguran. Karena kalau komen, disitu kan bilang, kamu tidak akan tandanya, kalau Allah memberikan keturunan, kamu tidak bisa berkomunikasi, berbicara dengan manusia. Jadi, kalau tidak dikunci oleh Allah, dia komen, mikir, iya Allah piye kok iso nganu aku gini. Apa mungkin kan gitu kan, ragu-ragunya keluar,
komen, cerita ke orang, dibully, akhirnya jadi jengkel, cerewet, dari mikir komen itu. Maka oleh Allah dikunci untuk tidak berkomunikasi. Sebenarnya kalau mulutnya dikunci banyak yang sukses gak sih Pak? Banyak Pak, salah satunya sapi. Sapi keluar dari kandang kan mulutnya ditutupin ember. Supaya nggak makan padinya tetangga. Iya Pak? Lihat gak di kampung-kampung? Dibrongsong. Mulutnya sapi dibrongsong. Kenapa? Biar dia nggak makan padinya. Iya, tapi rata-rata nanti kalau udah sampai di Pengangonan nih, di lapangan Pengangonan, dibuka, makan, gemuk Pak. Takutnya apa Pak? Sapinya mati. Kenapa? Padinya baru dipupuk. Rumputnya baru disemprot. Mati. Ada hikmahnya gak? Ada. Makanya biar Bapak terkabul bertiga. Berani gak mulutnya dibrongsong? Hah? Lanjut. Ya, jadi dengan itu maka menjadi ilmu bagi kita bahwa kalau kita punya hajat maka bukan 90% kata Pak Haji, harus 100% yakinnya bahwa Allah pasti mengabulkan ijabah hajat kita semua. Tapi syaratnya harus apa? Harus dengan keyakinan yang tingkat dewa, keyakinan yang tinggi, 100% yakin mendekat kepada Allah seperti Maryam, seperti Zakaria. Suatu yang tidak mungkin bisa. Kalau sudah mendekat kepada Allah jadi mungkin. Jadi yang impossible menjadi imnya hilang. Jadi possible, pasti mungkin, pasti terjadi. Nah, hanya bapak-bapak, ibu-ibu pasti di benaknya, di pikirannya, di otaknya bertanya, bilang ke Pak Haji pasti. Apa ngomongnya? Itu kan Nabi. Saya kan manusia. Saya kan manusia yang lemah Pak Haji. Bela dirinya gitu. Itu Maryam kan juga anak Nabi. Dikelilingi oleh Nabi. Dilindungi oleh Allah. Nah saya gimana? Apa mungkin? Nah, gitu ya. Kira-kira begitu kan? Iya dong, bela diri kan. Bela diri. Otak kita, di hati kita, di pikiran kita yang terbersit seperti itu. Maka keyakinan. Apa? Ada yang lain, bukan Nabi, bukan keluarga Nabi. Ini kan yang harus kita tunjukkan. Supaya kita tambah yakin. Kalau kita kasih contoh Nabi, banyak kan Nabi yang punya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dengan tongkatnya saja. Nggak nanya ke Allah, pukul. Pak Haji ngajari pakai centong, ya sudah. Praktekin aja centongnya, nggak usah mikir. Orang Bekasi bayi udah mati dicentongin bisa hidup lagi. Ada gak? Ada. Testimoni kan kemarin.